Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati gembira. Nyatakanlah syukurmu kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Allah hadir bagi kita. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulai sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus,
supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419, ayat 1 dan 2, Yesus pimpinlah. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Di-Kau kami hidup di sepanjang jalan hidup untuk umat-Mu, masuk rumah-Mu. Bila kami iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini dari titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya itu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2, Di Muka Tuhan Yesus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar.
Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menudahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 3 dan 4. Ingat akan nama Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 19. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia,
Dialah segala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkancang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan, bimbing aku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu dalam ibadah kita pada hari ini. Salam sejahtera dan sukacita untuk kita. Firman Tuhan pada hari ini yaitu dari kitab Nabi Hosea, pasalnya yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya kepada kita. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizril, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizril." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang berumur 14 tahun yang bernama Nathan, dan sesuai dengan namanya, orang tuanya sangat mengharapkan Nathan ini
berperilaku yang baik. Tetapi ternyata anak ini tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Karena segala sesuatu yang dilakukan Nathan adalah benar-benar sangat dia perhitungkan. Dia perhitungkan dengan materi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, itu terbukti ketika ayah atau juga ibunya meminta sesuatu untuk dilakukan oleh Nathan, Nathan selalu beralasan. Dan pada suatu hari ketika Nathan sedang sekolah, ibunya masuk ke dalam kamar Nathan dan melihat selembar kertas. Ternyata di dalam kertas itu dituliskan oleh Nathan sebagai berikut. Bapak, Ibu, inilah yang harus kalian bayarkan dalam 1 minggu ini. Dia uraikan satu persatu. Upah daripada membeli rokok ke warung 20.000. Upah daripada mencuci piring 20.000. Upah daripada membersihkan rumah 20.000. Upah daripada menjaga adik 20.000. Upah daripada menutup jendela 20.000. Upah daripada membersihkan pekarangan 20.000. Sehingga totalnya 100.000. Demikian dari anakmu Nathan. Dan ketika ibunya membaca surat itu, apa yang terjadi? Ibunya pun bersedih, menangis, karena ibunya tidak menduga bahwa Nathan akan seperti itu, memperhitungkan setiap apa yang dilakukan dengan harga yang harus dibayarkan oleh orang tuanya. Setelah malam tiba dan setelah Nathan pulang, lalu tanpa dia sadari, dia pun melihat ada selembar kertas lagi yang ternyata balasan dari suratnya kepada ibu dan papanya. Dia pun membaca kata demi kata dari surat itu. Dengan demikian dia perlahan-lahan menyikapi isi surat daripada orang tuanya. Apa yang tertulis di sana? Dituliskan demikian. Nathan, kamu adalah anak kami yang sangat kami kasihi. Ketika ibu mengandung kamu selama 9 bulan, ibu sangat menyayangi kamu, sangat benar-benar merawat kamu dengan kasih yang tulus. Dan ketika kamu akan lahir dengan penuh perjuangan, lahir ke dunia ini, ibu sangat benar-benar memperjuangkan kamu agar kita berdua sama-sama sehat. Demikian juga untuk biaya kelahiran kamu, benar-benar dengan tulus kami perjuangkan bersama dengan bapamu. Setelah kamu lahir, kami berdua benar-benar merawatmu, membesarkanmu, bahkan kami tidak kenal lelah. Kami mencukupkan kebutuhan-kebutuhanmu, apakah itu dengan susumu atau makanmu sehari-harinya. Dan juga ketika kamu sakit, kami benar-benar merawatmu agar kamu sehat. Kami membawamu ke dokter yang paling hebat dan paling terkenal agar kamu cepat pulih, agar kamu bisa sehat. Semuanya itu kami lakukan di dalam kasih sebagai orang tua kepada kamu anak kami. Demikianlah sehingga kamu boleh berumur 14 tahun saat ini, kami bisa melihatmu sekolah, mengecap pendidikan, semuanya itu kami berikan atas dasar kasih sayang kami kepadamu sebagai orang tuamu. Karenanya kami benar-benar mendoakanmu setiap hari dalam hari-harimu agar kamu menjadi anak yang seperti kami banggakan. Teriring salam dan doa ibu dan bapak. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika Nathan membaca ini, lalu tanpa dia sadari air matanya keluar. Dan dia pun bergegas memeluk ibu dan bapaknya sembari meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak lagi seperti sebagaimana mulanya.
Dia tidak akan lagi memperhitungkan segala sesuatunya, tetapi dia benar-benar merasakan bahwa kasih yang tulus dari ibu dan bapaknya sebagai orang tua, itulah yang mengubahkan hidupnya. Itulah yang mengubahkan dia untuk benar-benar merasakan bahwa ternyata dia bisa seperti apa yang ada, yang dia alami, sehingga dia boleh menjalani hidupnya sampai umur 14 tahun. Dia boleh menjalani pendidikannya. Itu semua karena kasih sayang yang tulus dari orang tuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita lihat dari cerita tadi? Demikianlah Allah kita benar-benar menyayangi kita. Allah kita benar-benar mengasihi kita. Dan itu yang kita lihat dari nas ini, bagaimana Allah itu sangat-sangat menyayangi, sangat-sangat mengasihi umatnya, umat Israel, umat pilihannya. Padahal kita lihat apa yang terjadi. Bangsa Israel menduakan Allah. Bangsa Israel, mereka membuat kehidupan mereka menyembah berhala-berhala. Bahkan mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan amoral. Dan itu semuanya menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Allah yang sangat mengasihi mereka, yang sangat menyayangi mereka. Inilah mengapa Allah mengutus Hosea, seorang nabi, untuk benar-benar mengingatkan bangsa Israel, umat kesayangan Allah, atas apa yang sudah mereka lakukan. Kalau kita lihat dari nas ini, memang Hosea adalah seorang nabi yang taat, yang tunduk, yang setia kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadanya, dia lakukan. Karena itu kita lihat bagaimana Tuhan Allah mengatakan kepadanya agar Hosea pergi mengawini seorang perempuan sundal. Dan itu menggambarkan bahwa bangsa itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan sundal yang hebat, yang membelakangi Tuhan, sebagaimana yang kita lihat dalam ayat 2 dalam nas ini. Dan karena ketaatan, kesetiaan Nabi Hosea, dia melakukan itu agar bangsa itu, agar umat Israel itu benar-benar menyadari apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka laksanakan, di mana mereka menduakan Tuhan, di mana mereka membelakangi Tuhan. Dan itulah yang mau dinyatakan oleh Hosea, agar bangsa itu menyadari apa yang mereka lakukan. Bahkan bukan hanya itu, Hosea taat kepada Tuhan ketika Hosea diberikan anak melalui perempuan sundal itu. Kita tahu tadi di dalam ayat 6 Allah mengatakan, berilah nama Lo-ruhama. Itu anak perempuan. Anak pertama dikatakan berilah nama Yisrael. Kemudian yang ketiga, berilah nama Lo-ami. Kita melihat arti nama tersebut. Apakah memang itu yang akan terjadi? Ternyata kalau kita membaca ayat selanjutnya, amarah Tuhan Allah ternyata lebih besar, ternyata mampu dikalahkan oleh kasih Allah. Kasih Allah itu lebih besar kepada bangsanya. Kasih Allah senantiasa dia berikan kepada umatnya. Kendati pun Allah memerintahkan Hosea untuk mengingatkan bangsa itu, karena kesetiaannya, karena ketaatannya sebagai seorang nabi. Tetapi di sana benar-benar Allah menyertai Hosea. Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada Hosea agar dia mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadanya untuk mengingatkan bangsa itu agar mau menyadari perbuatannya. Demikianlah juga kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita seringkali banyak hal-hal yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan kita, akan hidup kita yang bisa saja melanggar perintah Tuhan. Tetapi terkadang manusia itu tidak melihat itu adalah teguran Tuhan dalam kehidupannya. Terkadang manusia itu menganggap remeh akan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Padahal kita tahu walaupun Tuhan Allah marah kepada kita, tapi lebih besar kasih Allah, lebih besar kasih Tuhan kepada kita. Itu terbukti
di mana Tuhan Allah tidak pernah membiarkan umatnya untuk senantiasa berada dalam dosa, dalam kematian selama-lamanya. Itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini untuk mendamaikan kita, mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan kita. Kita selalu diberikan kesempatan untuk boleh hidup baharu, untuk boleh memperbaharui kehidupan kita, untuk boleh kembali menyadari setiap kesalahan, kekurangan, kelemahan kita. Dan inilah kasih Tuhan. Begitu besarnya kasih Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Kita diingatkan kembali, mari dikala kita menyadari begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, di sanalah kita diingatkan bahwa senantiasa Tuhan Allah memberikan kesempatan bagi kita agar kita lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita agar kita senantiasa mampu menyatakan hidup yang lebih baik, dan semuanya itu kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini, mengingatkan kami ya Tuhan begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan Kau Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bagi kami ketika kami menyadari ketidaksempurnaan, kelemahan, kekurangan kami. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Karenanya Bapa, ajari kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa dalam berbagai aktivitas kami, dan biarlah semuanya itu Tuhan kami nyatakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang menerima berkat-Mu melalui pertambahan usia mereka Tuhan, khususnya dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan Kau bukakan pintu hati mereka agar jemaat-Mu Tuhan ingat untuk mengucap syukur kepadamu. Semua itu karena kasih kemurahan-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Tuhan mari Engkau sembuhkan mereka. Tuhan mari Engkau kekuatkan mereka. Kau berkati Tuhan setiap proses pengobatan yang mereka jalani, sehingga mereka Tuhan memperoleh kekuatan semangat hidup, dan mereka boleh cepat pulih Tuhan, boleh kembali melaksanakan aktivitas mereka sebagaimana biasanya. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami mohon Engkau topang iman percaya mereka agar mereka senantiasa kuat Tuhan, dan mampu Tuhan melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pelayanan Tuhan demi pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Resort Tanjung Priok, sehingga semuanya Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan kami dari dosa, kesalahan, kekurangan kami, agar kami semakin Engkau layakkan menerima berkat-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom Horas, saya Ronaldo Esriansyah Tambunan, Ketua Naposo Bulung Tanjung Priuk. Saya Roberto Albertinus Silaen, Ketua Panitia Parahyon tahun ini dalam rangkaian Parahyon Naposo Bulung HKBP Tanjung Priuk 2022 bakal menyelenggarakan porseni. Dan kami mengundang teman-teman Naposo Bulung HKBP Tanjung Priuk untuk turut meramaikan porseni kita pada tahun ini. Mau tahu apa aja sih untuk kategori lomba pada porseni tahun ini? Yang pertama, ada bulu tangkis. Kedua, cerdas cermat Alkitab dan budaya Batak. Ketiga, video kreatif dan juga cover lagu. Bagi teman-teman yang mau mendaftar, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 15 Juli sampai tanggal 31 Juli 2022. Dan ini terbuka bagi seluruh remaja dan Naposo Bulung HKBP Tanjung Priuk. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini dan di akun Instagram @nhkbp_Tanjung Priuk. Jangan sampai ketinggalan karena akan ada hadiah yang tidak kalah menarik bagi para pemenang. Shalom, Horas, Tuhan Yesus memberkati.